Mas Ahmad, sehat? Sehat. Oh, tapi kali ini malam ya? Malam. Kita main malam. Jadi responnya di malam. Responnya di malam hari. Kita mohon maaf jika videonya agak sedikit terganggu dengan noise-nya gitu ya. Ya, wajar lah gitu ya. Pencahayaan kita itu kurang begitu maksimal untuk bisa ya makanya menghadirkan noise tadi. Tapi noise yang berada pada video ini itu kurang begitu penting saya kira. Yang penting, yang paling terpenting adalah yang disampaikan. Ya, ini yang paling mengganggu adalah noise dari Menteri SDM. Berarti Pak Bahlil dong. Bahlil, gini, yang paling kontroversial ini ya. Dia kalau nggak salah orang timur ya. Orang timur, entahlah dia. Pokoknya udahlah, kita nggak bicara soal masalah apakah dia orang timur atau enggak, kita nggak bicara soal masalah itu. Yang paling terpenting adalah dia adalah pejabat negara hari ini, dan dia adalah yang kemudian disoroti hari ini atas kebijakannya yang kemudian dianggap kontroversial sekali. Ini baru 3 hari kalau nggak salah ya kebijakan ini. Baru 3 hari yang lalu. Ini kan menyangkut soal masalah LPG yang langka gitu ya. Sudah minggu yang lalu. Mas beli LPG kemarin gimana? Ngantri nggak? Ngantri. Nyari dulu kan? Nyari KTP. Sampai di Twitter trending itu Bahlil sama dengan Bahlul. Ya. Itu ya pejabat dibilang Bahlul karena kebijakannya itu. Kebijakannya. Jadi ungkapan tersebut disematkan untuk kebijakannya, gitu ya. Oke. Jadi jangan baper juga kalau Kanda Bahlil baca itu. Ya. Intinya itu kan kritikan kepada pemerintah, gitu. Anggap saja lah. Dan saya kira kalau misalnya dia ini yang selalu menggaungkan gitu ya, walaupun dia sudah pejabat gitu, di parlemen selalu bilang saya juga mantan aktivis gitu. Iya, makanya itu. Artinya dia sudah terbiasa dengan hal-hal begitu kan. Tapi ini satu hal nih Mas Ahmad. Satu agak resah gimana gitu kan. Ini kayak orang kontroversi sekali gitu, dan arogan banget loh. Benar. Ini orang paling arogan gitu. Apa memang sengaja di setting seperti itu? Entahlah gitu. Ini orang paling arogan sekali gitu loh. Seolah-olah saya yang paling bisa gitu. Hei, saya yang bisa ngatur di Indonesia. Gimana sih? Gitu kan? Ya, percaya sajalah pokoknya, percaya kita. Insyaallah kita akan lakukan ini dengan baik. Sih. Baru itu di tengah masyarakat yang sedang antri LPG ya. Ya, ini bukan soal masalah ngantri, syukur-syukur kalau dapat Pak. Itu bisa ngantri itu. Tapi kalau nggak dapat gimana ceritanya? Kita putar dulu tuh. Sampai kan di Tangsel kalau nggak salah itu ada yang meninggal tuh, salah satu ibu. Karena ngantri LPG. Nah, ini kan kebijakan yang menyengsarakan gitu ya, masyarakat gitu. Mohon maaf sekali gitu. Untuk perkara kebijakan LPG ini nih, untuk diatur headnya nih, harga eceran tertinggi nih. Ini saya kira memang harga eceran tertinggi itu perlu agar apa? Agar harga LPG ini itu tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga kemudian diatur berdasarkan kemauan dan keinginan setiap orang yang menjual itu. Jelas saya kira ini bagus gitu. Tapi ketika kemudian kita lihat gitu ya, ini kok ada kebijakan yang justru bukan mempermudah, malah justru kemudian mempersulit. Jadi kebijakan ini sesungguhnya gitu ya, jika kita lihat gitu, ini amat sangat begitu menyengsarakan masyarakat dan luar biasa gitu. Di tengah kesusahannya masyarakat itu malah justru dibikin sengsara dengan hadirnya kebijakan-kebijakan seperti ini. Itu dahsyatnya sampai pada lahul mahfuz ya kan? Ini baru LPG loh, belum yang lain. LPG. Dan ini baru ketika kemudian begitu dikritisi oleh banyaknya suara-suara kritis, itu percaya kita gitu. Udah makan korban malah kita percaya, gimana? Ini yang sesungguhnya tuh gimana gitu ya, saya nggak bisa berkata-kata gitu ya, karena memang terlalu kebawaannya emosional gitu. Tapi please lah gitu ya, ini sudah ada korban jiwanya gitu, sudah ada korban jiwanya. Tidakkah kemudian nyawa itu tidak ada harganya ketimbang LPG itu? Atau justru sebaliknya, LPG terlalu berharga daripada nyawa manusia itu sendiri gitu. Sehingga di tengah situasi darurat seperti ini pun masih dimintakan untuk percaya kita lah, percaya. Sudah terlalu masyarakat ini sudah 79 tahun percaya pemerintah gitu. Ada dipercayai gitu. Tapi kok masih mau diminta untuk dipercaya lagi gitu. Kurang apa kebaikan masyarakat ini dalam situasi yang darurat sekalipun masih selalu saja mempercayai.
Ya kan, kurangnya apa coba? Aspek lain gitu. Ini saya paling gak suka dengan beliau yang satu ini gitu. Ini terlalu arogannya minta ampun. Misalnya saja, begitu dibikin challenge, ada, yuk coba kalau misalnya pemerintah ini kita mintakan dalam seminggu itu sekalilah naik angkut gitu. Ya kan, naik apa namanya? Naik publikasi, apa namanya? Transportasi umum gitu. Itu dia bilang jangan ajari saya udah jadi kondektor. Itu bukankah itu sombong tuh? Sombongnya minta ampun tuh. Tapi pikirnya nggak sombong. Sombongnya minta ampun. Tapi dia nggak naik juga. Cuma ngomong aja nggak naik juga. Iya. Dan sombongnya minta ampun saya bilang. Loh, masyarakat itu ngomong begitu. Misalnya begini. Keamanan negara nih misalnya. Keamanan negara ini terancam nih misalnya. Diancam nih. Keamanannya diancam. Serangannya dahsyat gitu. Diserang. Pak Prabowo. Ini gimana nih ceritanya nih? Negara kok diancam. Keamanannya terancam. Negara terancam kesatuannya. NKRI terancam betul. Pertahanannya gimana ini? Apakah kemudian Pak Prabowo harus bilang, jangan ajari saya ini mantan TNI. Ya toh? Mantan Panglima misalnya. Mantan apa? Pimpinan Kopassus misalnya. Ya kan? Apakah Pak Prabowo akan bilang begitu? Kan lucu. Yang ada malah hancur. Hancur. Ini kan orang bilang untuk kebaikan gitu. Malah dibilang, nantang. Jangan ajari saya. Itu siapa? Saya dari SMA jadi sopir. Berarti saya 3 tahun jadi kondektor. Kondektor ya. 2 tahun jadi sopir angkut. Sejak SMA. Berarti dia melanggar aturan juga itu. Iya kan? SMA itu kan belum punya SIM. Nggak punya SIM. Nah ini entahlah mungkin saja di sana tuh belum ada kebijakan untuk apalagi zaman dia pemberlakuan SIM. Tapi ini saya bilang itu ente itu pemerintah. Sombongmu itu jangan sampai lahul mahfuz gitu loh. Ini sombongnya sampai Siratul Muntaha. Cukup sampai di Medan Merdeka aja. Saya bilang, kita baca itu emosian Pak. Bawaannya ya? Iya, bawaannya itu emosian. Kok begitu jawabannya? Enak dong harusnya. Tenang, kita bakalan atur. Ya, oke. Dan lagian itu kan bagus juga gitu. Biar kemudian derita yang dirasakan oleh masyarakat itu pun juga dirasakan hari ini. Saya yakin sungguh gitu. Beliau kan bilang, saya dahulu itu juga 3 tahun kondektor supir gitu. Itu dahulu. Tapi sekarang situasi hari ini itu dirasakan berbeda. Apalagi coba naik kenalin di Jakarta. Ente jadi supir angkut, ente jadi kondektor itu di mana? Di Papua. Yang kendaraan umum nanti kita hitung per menit berlewat 1 itu. Nah, sementara di Jakarta orang lagi sedang bicara ini di Jakarta. Mintakan pemerintah ini di Jakarta ini untuk juga ikut serta gitu loh. Coba kalau bisa sekali-sekali dalam seminggu sekali, coba pakailah kendaraan umum. Ya kan? Biar rasakan betapa ya menderitanya menanti gitu ya. Menanti datangnya transportasi itu. Menanti cepat sampai gitu ya. Antriannya minta ampun gitu. Dalam transportasi. Sementara dalam posisi itu penuh dengan kegelisahan Pak, cepat sampai kalau tidak bisa di PHK loh. Itu masyarakat itu. Mereka menyampaikan bukan tanpa alasan. Itu dengan sekelumit alasan gitu ya, sekelumit persoalan yang mereka alami, mereka sampaikan seperti itu. Lalu mereka kemas dalam menantang pejabat itu. Iya, justru itu. Biar juga kemudian pemerintah itu rasakan gitu loh. Oh iya rupanya begini. Biar nanti munculkan kebijakan pihak-pihak swasta itu jangan terlalu mengambil kebijakan yang sepihak ya. Pada akhirnya merugikan masyarakat itu. Misalnya asal orang itu datang telat dipecat segala macam padahal tanpa dipandang perlu. Makanya dia menggunakan transportasi umum makanya macet gitu. Makanya mereka itu mintakan yuk kalau bisa loh. Pemerintah itu coba kalau bisa sekali-sekali makinnya kayak begitu. Biar merasakan juga kitanya seperti apa gitu kan. Bukan sebaliknya malah ngegas. Bukan sebaliknya malah nampilin apa namanya sikap kebesaran bahwa saya juga pernah. Jangan ajari saya. Pak kira-kira menurut ente yang paling benar gitu. Tapi apa? Kembali lagi ke gas ini, Hams. Yang kemarin di Tangerang kalau nggak salah yang salah satu bapak omelin dia itu sambil megang LPG itu, itu saya harapkan itu bapak ketok di kepalanya. Maksudnya di tengah kegelisahan masyarakat mengantri LPG dan kondisi yang sedang panas, dia hadir di sana.
seakan-akan dia hadir untuk melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu kan salah ya. Gimana gitu kan? Betul. Miris. Sampai diomelin gitu. Sama bapak-bapak itu. Itu kan. Maksudnya biar rasain. Coba kalau bisa keluar lagi ya. Bapak nggak usah omelin saya. Saya pernah rasakan begini. Sekian tahun ngantri segala macam. Tapi sayangnya kemarin bodyguardnya banyak. Menteri protokol susah. Ya kan? Orang kan misalnya diminta itu gunakan transportasi umum biar jangan terlalu ya. Masalahnya tuh begini Pak. Ini masyarakat ini kan semuanya kan terancam. Orang semua dengan aktivitas nih. Wih, mereka pergi nih. Wah, terancam nih. Ini kalau telat nih bisa di PHK nih misalnya nih. Jangan ajari saya. Ya kan? Masyarakat nggak bilang terancam gimana, Pak. Mereka dalam posisi perjalanan, ente datang, ente jalan dengan itu apa namanya? Ya, yang pengawal itu. Ya, patwalnya tuh. Mana mundur kan? Masyarakatnya mundur kan? Padahal yang masyarakat terpaksa mesti harus minggir tuh. Minggir kanan. Masyarakat minggir mempersilahkan dia lewat dalam kondisi macet panas. Padahal kalau telat nggak ada satupun gitu tuh di dalam kantor itu yang bakalan mencat dia tuh. Loh, siapa yang berani mencat menteri kecuali presiden? Ya kan? Dia yang atasan di kantor itu. Iya, gitu. Nah ini malah justru begitu tuh. Ya, saya bilang ini orang kok arogannya itu sampainya kok ke langit ke-7 gitu loh, lewat ini Sidratul Muntaha gitu. Mungkin kalau ada langit yang lain bisa dia tembus itu. Saya bilang aduh ini kok bisa begitu. Maksudnya janganlah pemerintah itu jangan begitu. Menjadilah kuping yang baik untuk masyarakat. Jadi kuping sebagai pemerintah itu diupayakan itu ya harus betul-betul mendengarkan gitu tanpa mesti harus menjawab apa yang disampaikan oleh masyarakat dengan cara yang arogan. Tak perlu, tapi dengarkan secara baik gitu kan. Lalu kemudian ambil kebijakan apa yang paling berpengaruh, yang paling berkesesuaian dengan keinginan masyarakat itu. Ya. Justru seperti itu bagus. Boleh jawab, tapi yang bagus gitu didengar masyarakat. Biar mereka pun juga menerima dengan baik. Tadi itu masalahnya. Mereka ini menyampaikan aspirasi itu bukan tanpa alasan. Mereka menyampaikan itu karena banyaknya persoalan yang mereka alami. 1001 persoalan yang ada di banyak itu kepala mereka itu. Itu dia. Mereka keluarkan unek-unek itu melalui tantangan itu. Betul. Aduh, saya bilang itu dia tuh. Gitu ya, Mas. Jadi pejabat seperti ini perlu untuk dievaluasi. Ya. Kalau bisa Pak Prabowo gitu ya sebagai presiden gitu, sebagai pimpinan paling tertinggi gitu ya, punya otoritas di dalam mengangkat dan memberhentikan menteri gitu. Kalau bisa menteri yang satu ini nih ditegur lah gitu, biar jangan terlalu gegabah gitu ya, jangan terlalu arogan di dalam menanggapi setiap permintaan ataupun setiap aspirasi dari masyarakat itu sendiri gitu. Apapun itu, pemerintah adalah bagian daripada yang mendapatkan mandat masyarakat itu, gitu ya. Jadi please jalankan mandat itu dengan baik tanpa mesti harus memarahi atau menampilkan sikap arogan kepada pemberi mandat itu. Saya kira seperti itu Mas Ahmad, gitu ya. Apalagi menteri loh. Menteri itu adalah pembantunya presiden dan presiden itu hati-hati loh. Presiden itu dipilih sama masyarakat. Mereka yang ngantri gas, mereka yang kena macet gitu ya. Mereka yang dalam posisi perjalanan penuh dengan kemacetan gitu. Mereka itulah yang kemudian memberikan mandat kepada presiden. Dan Anda sebagai pembantu presiden, jangan tampilkan kesombonganmu kepada masyarakat. Kan nanti masyarakat yang melihatnya begini. Maksudnya gak malu, presidennya saja jangan nampilkan kesombongan. Gimana ente itu pembantu presiden kok main pakai tampilkan kesombongan? Seakan-akan tidak ada gitu. Iya itu dia tuh. Itu gimana sih? Oke lah seperti itu. Saya pokoknya bingung lah dengan menteri satu. Kalau bisa Pak Presiden evaluasi nih menteri, gitu. Berbenar lah. Kita kan bisa dicopot ya kan dievaluasi. Nggak dievaluasi gitu. Ya 100 hari. Ini baru selesai 100 hari nih. Tampilkan yang bagus-bagus lah gitu ya. Ini masih di awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran loh. Belum juga setahun. Belum nyampe. Baru 100 hari lebih gitu. Udah lah nggak usah terlalu apa-apalah gitu ya. Udah pokoknya gitu ya. Untuk Pak Bahlil ya. Sorry ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.